Hai semua, jadi di sini kita akan membuat tutorial cara membuat esai pada Microsoft Word. Jadi yang pertama, dalam membuat esai kita harus menentukan topik utama dulu, seperti tema dan juga judul. Lalu yang kedua itu kita harus menentukan kerangka atau grafis garis besar pada esai. Jadi kita harus menyusun struktur esai dengan poin-poin penting yang akan mau kita bahas sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu menentukan ide-ide utama dengan beberapa subtopik. Lalu yang keempat ada menulis kalimat esai dengan jelas, singkat, dan juga terperinci. Lalu yang kelima yaitu menggunakan gaya bahasa atau penulisan untuk menarik perhatian pembaca dalam membuat esai. Lalu yang keenam yaitu kita harus menyimpulkan isi esai dan juga memberikan pemahaman akhir pada pembaca esai. Lalu yang ketujuh yaitu kita harus melakukan pemeriksaan ulang. Jadi kita harus mengecek kembali tulisan esai yang sudah kita buat guna memastikan tidak ada kesalahan kata dan juga esai itu mudah dipahami oleh pembaca. Lalu selanjutnya yaitu ada struktur penulisan esai. Jadi ada 3 komponen penting yang harus kita perhatikan dalam membuat esai. Yang pertama yaitu ada paragraf pembuka. Jadi dalam paragraf pembuka ini terdapat beberapa komponen penting yaitu berisi kalimat-kalimat pengantar seperti latar belakang, masalah, tujuan, dan juga anggapan dasar seperti ide utama yang akan mau kita bahas. Lalu yang kedua ada paragraf isi. Jadi dalam paragraf isi ini kita isi inti-inti pokok dari pemikiran kita. Jadi jumlah paragraf isi ini sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang kita dapat yang mau kita sampaikan pada esai kita. Lalu yang terakhir yaitu paragraf penutup, di mana berisi tentang paragraf kesimpulan dari pokok-pokok pemikiran dalam paragraf isi yang sudah kita isi pada esai. Nah, tujuannya itu agar apa yang kita bahas sebelumnya itu dapat dipertegas kembali dan juga meninggalkan kesan pada pembaca. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari esainya. Langkah pertama yaitu kita menentukan dulu font yang akan dipakai. Di sini kita memakai font Times New Roman ukuran 12. Lalu untuk formatnya kita membuat di rata kanan kiri. Lalu untuk di bagian pertama kita membuat judul. Nah, judul ini berisi dari topik yang akan kita bahas. Selanjutnya kita mencantumkan nama penulis esai. Nah, ini nama penulis esainya. Lalu di bagian paragraf pertama ini berisikan kalimat pengantar seperti latar belakang, masalah, tujuan, dan anggapan dasar atau ide utama yang akan dibahas. Nah, ini semua adalah paragraf pembuka yaitu introduction. Lanjut ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini adalah paragraf isi yang berisikan inti-inti pokok pikiran penulis. Nah, jumlah dalam paragraf ini tuh sangat bergantung pada seberapa sempit atau luasnya cakupan informasi yang akan ingin kita sampaikan di dalam esai ini. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Nah, paragraf terakhir ini yaitu paragraf penutup. Paragraf ini berisi paragraf simpulan dari pokok-pokok pikiran yang telah kita sampaikan. Nah, tujuannya ini agar yang akan dibahas sebelumnya dapat dipertegas kembali dan meninggalkan kesan pada pembaca. Ini merupakan paragraf penutup.